Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan terkait dengan formulir pelaporan gaji cepat ya kesehatan atau rapid health assessment pada kejadian krisis kesehatan, terutama akibat bencana. Jadi di sini nanti akan ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Jadi RHA ini merupakan laporan awal ya setelah kejadian bencana ya. Setelah bencana ini nanti kegiatannya ya, diantaranya adalah untuk melaporkan beberapa hal ya. Yang pertama ini formulirnya formulir ya, nama dinkes, jenis bencananya apa, katakanlah gempa bumi gitu ya, gempa bumi, waktu kejadian tanggal 25 bulan 9 2025 pukul 10.00 WIB gitu ya. Deskripsi bencana ini ceritakan ya, mulai dari pengumuman bencana ya, melalui pengumuman bencana sampai dengan kejadian ya. Kejadian ini deskripsikan ya, terus titik-titiknya mana saja mungkin ya. Lokasi bencana ya, ini lokasi bencana nanti bisa dilihat di situ. Nah ini saya kira jelas ini ya, lokasi bencana itu. Lokasi bencana meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dusun, bendungan terancam topografi. Ini bisa lihat map ya di Google Maps. Terus jumlah korban ya, jumlah korban itu nanti menjadi laporan juga ya. Ini nanti jumlah korban ya, jadi korban meninggal ya, terus korban hilang, korban meninggal, korban hilang ya, ini bisa dilihat di situ. Nah, ini ada korban hilang, korban meninggal ya, terus lanjut korban luka ya, berat, rawatnya luka ringan ya. Ini mulai dari Vaskes ya, fasilitas kesehatan, lokasinya mana aja, rawat inap laki-laki perempuan, jumlah 5 kasus penyakit rawat inap terbanyak tiap Fasiankes, 5 kasus penyakit jalan terbanyak ya tiap Fasiankes, jumlah gangguan jiwa kalau ada ini ya, anak dewasa dilaporkan. Jenis penyakit yang berpotensi KLB adalah ini sebutkan jenis-jenis penyakit yang berpotensi KLB. Terus pengungsi dan penduduk rentan ya, ini pengungsi dan penduduk rentan, jumlah pengungsi ya, nama tempat pengungsi, jumlah kasus gangguan jiwa sosial, jumlah pengungsi, jumlah penduduk rentan, bayi, balita, bumil, buteki, cacat, lansia ya. Ini fasilitas kesehatan yang rusak ya, ini perlu disampaikan ya. Fasilitas kesehatan yang rusak itu nama fasilitas kesehatan puskesmas apa ya, pustu, gudang farmasi, polinda, dinkes, rumah dinas, kondisi rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, fungsi layanan masih berfungsi apa tidak. Lanjut fasilitas umum ya, akses ke lokasi kejadian krisis ini penting ya. Ini akses lokasi, jalur komunikasi, keadaan jaringan listrik ya, terus air bersih. Nah ini perlu dilihat ya gitu. Lanjut di kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi ya.
jenis tempat penampungan ya, bangunan permanen atau bangunan darurat. Kapasitas penampungan pengungsi memadai itu minimal 3 meter persegi per orang ya. Di bawah itu tidak memadai ya. Terus lanjut, jenis fasilitas, kapasitas penyediaan air bersih, sarana jamban darurat ya, ini sarana jamban darurat. Terus tempat pembuangan sampah, sarana spa, sistem pembuangan air limbah, dan penerangan ya, 60 lux penerangan, minimal 4 meter dari penampungan, ini sarana spanya. Terus tempat pembuangan sampah ya, minimal 3 meter persegi per 60 orang. Terus sarana jamban darat minimal 40 sampai per 1 jamban ya, 40 orang per 1 jamban ya. Di luar itu tidak memadai, kecuali lebih ya, lebih artinya 40 orang 2 jamban itu sangat memadai ya. Seperti ini parameternya. Air itu 5 liter per orang per hari saat kejadian pertama krisis air, tapi 15 liter per orang per hari pada hari berikutnya ya. Ini perlu disampaikan di situ ya untuk air. Lanjut, ketersediaan sumber daya. Dinas Kesehatan ini perbekalan kesehatan, obat dan bahan habis pakai ya. Obat dan bahan habis pakai ini perlu dilihat dinas kesehatan ya. Ini mungkin di Puskesmas juga ya nanti ya, obat dan habis pakai cukup atau tidak, alkes cukup atau tidak. Terus bahan sanitasi, kaporit, PAC, aquatep, kantong sampah, repellent alat ya, izin kit ya, itu izin kit perlu dilihat juga ya. Ada izin kit, persalinan kit, terus SDM ya. Jadi ini ada izin kit, persalinan kit, SDM ya, seperti itu. Lanjut, sarana pendukung layanan kesehatan ya. Sarana pendukung layanan kesehatan itu meliputi transportasi ya, alat komunikasi, dan sarana listrik ya. Seperti ini perlu dilihat. Rumah sakit atau puskesmas itu yang dilihat adalah perbekalan kesehatan. Nah, ini rumah sakit atau puskesmas sama dengan di atas tadi, dinas kesehatan ya. Terus kebutuhan tenaga kesehatan, ini penting.